Saudara-saudara sekalian, ada 4 alasan lain dari para pembela Yudas Iskariot untuk menyatakan bahwa si pengkhianat itu masuk surga. Ini tidak terkait dengan pendeta MW yang sudah saya tanggapi dalam video-video saya yang lalu, tetapi alasan yang disampaikan oleh Rudy Yohanes dulu pernah berdiskusi dengan saya sekitar 4 tahun yang lalu. Tapi mungkin saja ada di antara saudara yang setuju dengan 4 alasan Yudas diselamatkan seperti yang disampaikan oleh Rudy Yohanes. Karena itu kali ini saya akan menjawabnya sekaligus satu persatu. Baik, mari kita mulai. Alasan yang pertama dari orang-orang yang mengatakan bahwa Yudas itu pasti masuk surga, yaitu bahwa Yudas itu dibasuh kakinya, dan itu bukti dia masuk surga. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 13 ayat 8 sampai dengan 11. Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Pembasuhan kaki oleh Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Yudas, itu sebetulnya tidak menunjukkan bahwa mereka itu pasti selamat. Mengapa demikian? Jawabannya ada di ayat 13 dan 16 yang menjelaskan bahwa sekalipun Yesus itu sebagai guru dan Tuhan bagi mereka, pimpinan mereka, tetapi dia rela untuk merendahkan diri melayani mereka. Jadi ini adalah sebuah teladan. Yesus ingin menunjukkan sebuah teladan yang harus diikuti oleh para murid. Apakah Yudas selamat karena dibasuh kakinya? Tidak. Karena di ayat 11 dikatakan Yudas itu tidak bersih. Karena dia seorang pengkhianat yang akan menyerahkan Yesus. Lah kalau orang tidak bersih, bagaimana bisa ke surga? Kita bisa bersih dari dosa jikalau kita dibenarkan oleh Kristus, diampuni dan disucikan oleh darah Kristus. Itu Alkitab katakan. Lalu bagaimana bisa Yudas itu dibenarkan dan diampuni dosanya kalau dia tidak percaya Yesus? Jadi tindakan pembasuhan kaki itu bukan bertujuan untuk agar supaya orang-orang yang dibasuh kakinya itu selamat. Tetapi bertujuan untuk mengajari para murid untuk merendahkan diri mereka, melayani sesama. Itu tujuannya. Saya kira sudah jelas ya, tidak perlu kita jawab secara panjang lebar. Kemudian alasan yang kedua yang digunakan oleh orang yang menganggap bahwa Yudas itu masuk surga. Mereka mendasari pada Wahyu pasal 21 ayat 14 yang dimana ada sebuah kota di sana, lalu di temboknya itu ada 12 batu dasar dan tertulis 12 rasul anak domba. Yudas juga katanya ada di sana. Terkait dengan Yudas yang digantikan oleh Matias, mereka mengatakan bahwa Matias itu tidak dipilih langsung oleh Yesus. Ketika Matias diangkat jadi rasul, Sang Firman atau Yesus sudah tidak ada lagi menjadi manusia, tetapi Firman sudah kembali kepada yang punya Firman, yaitu Bapa. Ini teori daripada Rudy Yohanes, dan kelihatannya kristologi dia memang bermasalah ya, sejak dulu saya sudah ketahui, kacau kristologinya. Oke, mari kita melihat ayatnya, Wahyu 21 ayat 14. "Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu." Ini bicara tentang Yerusalem baru, kota kudus Allah di mana Allah hadir di sana. Dan dikatakan bahwa kota itu ada tembok dan tertulis nama 12 rasul Yesus. Memang betul demikian. Tetapi pertanyaan sekarang adalah, tahu dari mana di 12 batu itu salah satunya adalah namanya si Yudas itu? Coba tahu dari mana? Rudy Yohanes tahu dari mana? Atau siapapun saudara yang menggunakan argumen ini, saudara tahu dari mana bahwa di antara 12 batu itu ada namanya si Yudas Iskariot? Coba dasarnya apa? Di mana ayatnya yang mencatat demikian? Tidak ada. Kalau saudara bolak-balik perjanjian baru, tidak pernah ditemukan nama Yudas di sana. Kemudian, tentang Matias yang tidak dipilih langsung oleh Yesus, dan karena itu Matias tidak tertulis di tembok kota itu pernyataan sembarangan saja. Karena bukan soal dipilih langsung atau tidak dipilih langsung oleh Yesus, tetapi apa tujuan pemilihan itu. Saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa pemilihan itu memiliki beragam tujuan. Ada varian tujuan di dalam
setiap pemilihan yang dilakukan oleh Allah atau oleh Yesus. Bisa dipilih sebagai raja, dipilih sebagai murid rasul, dipilih untuk menurunkan Mesias, dan sebagainya. Dan khusus untuk Yudas, dia dipilih untuk menjadi rasul, dipilih untuk menjadi murid, bukan untuk diselamatkan. Lalu Matias itu diangkat jadi rasul saat Yesus sudah naik ke surga, kembali ke Bapa dan tidak menjadi manusia lagi. Nah, ini kesalahan pemahaman dari Pak Rudi Yohanes di sini. Kristologinya memang bermasalah di sini. Jadi dia sudah tidak menganggap lagi Yesus itu sebagai manusia ketika sudah bangkit naik ke surga, dia untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dia kembali menjadi Allah 100%. Tetapi itu salah dan keliru karena kristologi Alkitabiah tidak mengajarkan demikian. Yesus Kristus ketika menjadi manusia di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, dia akan seterusnya adalah manusia. Tidak pernah berubah, tidak ada perubahan dalamnya, tidak pernah suatu ketika dia berhenti menjadi manusia. Tidak ada, bahkan di surga pun, saat dia sudah ada di surga, dia tetap adalah Allah dan manusia sejati. Itu pengajaran pada Alkitab. Ya. Misalnya sudah mulai dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini dijelaskan bahwa Yesus ini konteksnya sudah berada di surga, dan dia tetap disebut sebagai pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia tetap adalah manusia ya. Jadi alasan seperti ini tidak dapat diterima ya. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Bapa tetap mengasihi Yudas sampai kepada akhir zaman, dan mereka gunakan teks dalam Yohanes 13 ayat 1. Dengan demikian, karena Bapa mengasihi Yudas sampai akhir zaman, maka Yudas itu diselamatkan. Oke, Yohanes 13 ayat yang ke-1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan zaman. Nah, coba saudara perhatikan satu ayat setelahnya, yaitu Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Saudara harus mencurigai ayat ini untuk jangan gegabah memasukkan Yudas ke dalam bagian orang-orang yang dikasih Yesus. Karena ayatnya mengatakan dia pengkhianat yang dipengaruhi oleh iblis. Kalau di bagian lain dikatakan dia dirasuk iblis. Dan itu menjadi jelas jika kita membaca Yohanes pasal 17. Kalau Yohanes 13 ayat 1 dipahami bahwa Yesus mengasihi Yudas sampai kesudahan zaman, maka itu akan menabrak Yohanes 17 ayat 23 yang mencatat bahwa Allah hanya mengasihi ke-11 murid tetapi tidak termasuk Yudas. Ayatnya berkata, Aku dalam mereka dan engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Mengapa saya simpulkan Yudas tidak termasuk dalam teks ini? Karena di Yohanes 17 ayat 12 ada kata kecuali. Dalam TB dikatakan selain. Nah, kata itu berasal dari kata Yunani eime, kecuali. Kata eime itu berarti tidak termasuk dalam sebuah golongan atau selain dari. Maka Yudas dikecualikan dalam doa Yesus tersebut. Yudas tidak dikasihi Allah. Lalu siapa yang dikasihi Allah sampai kesudahan zaman? Tentu saja hanya untuk ke-11 rasul yang lainnya dan tidak termasuk Yudas. Begitu cara nafsirnya. Jadi kalau satu ayat tidak jelas, kita lihat ayat-ayat lain yang berkaitan dengan teks yang mau kita pahami. Dan di dalam hal ini, Yohanes 17 ayat 23 menjelaskan bahwa Yudas memang tidak dikasihi. Lalu yang terakhir, yang keempat, mereka mengatakan bahwa walau Yudas tidak setia, Allah tetap setia. Roma pasal 3 ayat 3. Sehingga karena Allah tetap setia kepada Yudas, sehingga Yudas itu selamat. Roma 3:23. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Nah, saudara perlu tahu ya, Yudas itu masuk neraka bukan karena dia tidak setia, bukan karena dia berbuat dosa, misalnya mencuri uang kas, bahkan mengkhianati Yesus. Tetapi karena dia tidak percaya, itu alasan yang utama. Ketidakpercayaan kepada Kristus itulah penyebab seseorang dihukum secara kekal. Dan ini berbeda dengan orang yang sudah percaya. Kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, memang ada saat di mana saudara tidak taat. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Saudara bisa berubah setia kepada Tuhan. Tapi saudara pasti akan bertobat. Karena pada Roh Kudus dalam dirimu akan menuntun engkau di dalam seluruh kebenaran. Kalau engkau jatuh dalam dosa, Roh Kudus pasti akan menginsyafkan saudara, mengingatkan saudara untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dan dengan demikian, walaupun kita jatuh dalam dosa, Allah tetap setia untuk menjaga supaya kita tidak kehilangan keselamatan. Mengapa? Karena Yesus sudah menebus semua dosa kita, semua dosa orang percaya tersebut, bukan hanya dosa masa lampau, tapi juga masa depan.
sehingga tidak ada penghukuman bagi saudara yang ada di dalam Kristus. Roma 8 ayat yang pertama. Nah, kalau Roma 3 ayat 3 diartikan Yudas tidak setia, lalu Allah tetap setia kepadanya sehingga dia selamat dan masuk surga. Kalau begitu, bukan hanya Yudas dong. Jadi semua orang Yahudi yang dibicarakan di dalam teks itu juga pasti akan selamat. Dan bukan hanya semua orang Yahudi, bahkan seluruh dunia yang tidak percaya Yesus juga pasti selamat karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Nah, kalau begitu ini akan jatuh kepada universalisme. Kalau semua orang diselamatkan, lalu untuk apa lagi Yesus datang untuk mati di atas kayu salib? Sudah tidak berguna lagi. Roma 3 ayat 3 hanya bisa diterapkan untuk orang yang sudah percaya kepada Kristus. Mereka yang percaya memang bisa jatuh dalam dosa tidak setia, tapi walau demikian Allah tetap setia dan memeliharanya sehingga dia tetap diselamatkan. Yudas bukan orang percaya, maka kesetiaan Allah tidak berlaku untuk dia. Jadi kalau saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, cepatlah percaya agar saudara tidak akan dihukum. Kalau saudara melihat dari seluruh alasan yang mereka gunakan, 4 alasan tadi itu, yang membela Yudas Iskariot untuk tidak masuk neraka, tidak ada satupun yang mempunyai kekuatan dalam argumen. Semuanya hanya didasari pada asal comot ayat yang kemudian ditafsirkan secara out of context. Dan ini menyalahi prinsip-prinsip penafsiran yang benar dan bertanggung jawab. Jadi stop sudah bela-bela Yudas ya. Ingat, Allah memang adalah kasih dan pengampun. Tetapi jangan lupa, dia juga adalah Allah yang suci dan adil. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Saudara jangan pisahkan kedua bagian sifat Allah ini. Kalau Anda hanya menekankan kasih Allah, pengampunan Allah, maka saudara bisa jatuh ke dalam universalisme. Nanti semuanya akan diselamatkan, walaupun dia tidak percaya. Termasuk Yudas. Tetapi sebaliknya, jika hanya menekankan keadilan Allah, maka semua kita tidak akan ada yang selamat. Karena apa? Semua kita berdosa dan upah dosa itu adalah maut, Alkitab katakan. Semua kita akan dihukum secara kekal. Jadi yang benar adalah saudara harus menerima kedua kelompok sifat Allah tersebut, sehingga bagi saudara yang percaya, saudara akan menerima kasih Allah dan diselamatkan. Dan bagi saudara yang menolak Kristus, saudara akan menerima keadilan Allah, engkau akan dihukum selama-lamanya di neraka. Saudara mau pilih yang mana? Menolak Kristus ataukah percaya kepada Kristus? Semua tergantung kepada saudara.